Ibu, bisakah? Jangan suruh ayah mengantarku ke sekolah. Malu sekali. Dulu kau melaporkan ayah secara anonim saat kecurangan ujian kekaisaran. Aku sudah bilang hati-hati. Jangan sampai mempengaruhi kita. Sekarang, begini jadinya. Teman-teman mengejekku. Punya ayah seorang penjahat. Ying Er, ibu sudah berjanji pada pamanmu untuk menjadi juara pertama. Tapi ayahmu terlalu berbakat. Jadi dia hanya bisa menjadi juara ketiga. Aku terpaksa melaporkan ayahmu agar dia diasingkan ke perbatasan. Dengan begitu pamanmu bisa menjadi juara pertama sesuai keinginannya. Ying Er tidak ingin pamanmu sedih, kan? Ying Er paling suka paman. Ibu benar. Kita harus menjaga rahasia ini. Jangan sampai ayah tahu, ya. Pasti dong. Janji kelingking. 100 tahun tidak boleh berubah. Paman yang mereka bicarakan adalah anak angkat ibuku, adik angkatku. Lu Feng, tidak kusangka. Keluarga bahagia yang kubanggakan hanyalah kebohongan yang direncanakan dengan cermat. Keluarga ini, aku tidak menginginkannya lagi. Ibu, terus kenapa masih menyuruh ayah pulang lebih awal? Sekarang aku tidak bisa tinggal bersama paman lagi. Kamu juga tahu nenekmu secara tidak sengaja tahu kebenaran di awal tahun, terus meributkan untuk merehabilitasi ayahmu, bahkan sampai mati karenanya. Ibu merasa bersalah, jadi menunggu pamanmu dipastikan diangkat menjadi prefek ibu kota, baru menjemput ayahmu kembali dari perbatasan. Ternyata aku bisa pulang adalah karena ibuku mengorbankan nyawanya. Ternyata saat aku pulang, kebaikan mereka padaku semua palsu. Dasar penipu ujian. Membuat kota kita tidak bisa ikut ujian selama 20 tahun. Kalau aku jadi kamu, aku akan gantung diri. Bunuh diri. Berhenti, Mas. Kenapa kamu sebodoh ini? Kalau kamu tidak ada, aku dan Ying Er bagaimana bisa hidup? Ayah, kuatlah. Ying Er dan ibu akan selalu melindungimu. Aku ini benar-benar bahan tertawaan. Ying Er, kita berdua, ibu dan anak, sangat berhutang pada ayahmu. Kita akan menjaga ayahmu dan menjalani sisa hidup dengan baik. Anggap saja ini sebagai kompensasi untuknya. Aku tidak mau penjahat jadi ayahku. Aku mau paman yang jadi pejabat besar sebagai ayahku. Ying Er, Ayah, baru pulang? Wah, ada tanghulu di tanah. Apa itu jatuh dari ayah? Ayah, jangan sayang. Asalkan dibeli ayah, Ying Er tidak akan pilih-pilih. Mas. Kenapa wajahmu pucat sekali? Ada yang tidak enak badan? Ayah, kenapa matamu merah? Apa ada yang mengganggumu di luar? Ying Er akan balas dendam untukmu. Hari ini angkut karung. Capek. Mas adalah seorang terpelajar, sebaiknya jangan kerja lagi. Aku masih punya tabungan gaji, cukup untuk menghidupimu. Mas, kenapa tiba-tiba menjadi begitu dingin? Kamu lapar, kan? Aku masak mie untukmu. Aku juga bantu. Apakah perhatian ini juga palsu? Lu akan segera diangkat menjadi prefek ibu kota. Suami bepergian, istri menjahit sepatu. Aku mencari kulit buaya terbaik untuk membuatkanmu sepatu kulit. Semoga saat bertemu lagi di kaki lu, engkau melangkah dengan perasaanku. Sisa kainnya tidak kusia-siakan, kubuatkan sepatu kain untuk Jing Yuan. Dia sangat senang. Ternyata, sepatu yang sangat kuhargai ini hanyalah bonus dari sepatu kulit buaya. Sehari tak bertemu terasa seperti 3 musim. Lu, aku dan Ying Er setiap bangun dan tidur pikiranku dipenuhi oleh bayanganmu. Maafkan aku telah melukis wajahmu tanpa izin.
Istriku, lukisanmu bagus sekali. Maukah engkau untuk suamimu melukis satu gambar? Kemampuan melukisku sangat kasar, jangan sampai membuat suami tertawa. Saat itu kukira dia hanya malu untuk melukisku. Ternyata dia hanya tidak mau repot melukisku. Jing Yuan tidak curiga setelah pulang. Tenanglah, sisa hidupku akan kumatai dia. Dia tidak akan mengganggu karirmu. Shen Jingyuan, kau sungguh lucu, hanya karena salah mencintai seseorang. Kau juara ujian kekaisaran yang terhormat menjadi penjahat. Dan adik angkatmu, menggantikanmu menjadi juara, menjadi prefek ibu kota, peringkat ketiga, dari Dayong. Salam hormat, Yang Mulia. Yang Mulia, Baginda tahu Anda bersedia kembali ke istana. Sangat senang. Aku ingin kau membantuku melakukan satu hal. Setelah selesai, baru aku akan kembali ke istana. Silakan perintah, Yang Mulia. 5 tahun lalu, aku difitnah oleh Bai Xiaoxiao dan Lu Feng atas kecurangan ujian kenegaraan. Aku diasingkan ke perbatasan selama 5 tahun karenanya. Ibuku juga meninggal karenanya. Carilah bukti mereka memfitnahku. Aku akan membuat mereka mendekam di penjara. Tenanglah, Yang Mulia. 2 hari lagi, aku akan membawa bukti, menjemput Anda kembali ke istana. Pergilah. Om, Sayang, Xiao Xiao, aku membawakanmu hadiah. ibu cantik sekali. Kita seperti satu keluarga. Mereka dan Lu Feng memang seperti satu keluarga. Mas, Ayah, Kakak sudah kembali. Kebetulan hari ini ulang tahunku. Kakak ipar bilang akan mengajakku ke rumah bibi untuk merayakan. Kau ikut juga ya? Lagi pula 2 hari lagi, aku akan pergi ke ibu kota untuk menjabat sebagai pejabat tinggi. Nanti tidak akan bertemu lagi. Kakak iparmu baik banget sama kamu. Mas, apa sih yang kamu bilang? Selama 5 tahun, kamu tidak di rumah. Aku dan Ying Er semuanya diurus oleh Lulang untukmu. Sebelum ulang tahun, Lulang ibuku sudah berpesan, suruh aku bawa Lulang pulang untuk merayakan. Aku tahu, kamu tidak akan keberatan. Makanya aku setuju. ayah memang paling besar hati. Masa peduli dengan hal kecil begini? Ayah, kita pergi ke rumah nenek yuk. Aku ingin kamu makan enak. Omongannya, muluk-muluk. Mereka berdua cuma tidak tega Lu Feng akan pergi 2 hari lagi, mau bergaul dengannya. Aku hanya tameng. Ayah, Ayo, hore! hati-hati. Bai Xiaoxiao untuk Lu Feng memesan kereta dari Kementerian Militer. Bai Xiaoxiao dulu adalah Dewi Perang Dayong bawahan Mo Yu, tapi karena melakukan kesalahan diturunkan ke kota Su di pinggiran ibu kota untuk introspeksi, menikah denganku bertahun-tahun tapi tidak pernah dipanggil kembali. Penjahat tidak boleh naik kereta. Mas, ini kereta Kementerian Militer. Orang di luar Kementerian Militer tidak boleh masuk, tidak boleh istimewa. Perjalanan ke kuil Yunseng. Doa untuk Ying Er hanya 25 km. Kamu jalan kaki, boleh. Baik, aku paham reputasiku sebagai penjahat akan berdampak padanya. Karena itu dia menjaga jarak, aku selalu menurut. Tapi sekarang aku mengerti, dia bukan tidak bisa istimewa, tapi semua keistimewaan diberikan pada Lu Feng. Aduh, Mbak, kalau aku naik, kakak besar tidak muat. Bagaimana kalau aku turun? Mas, Lulang, sebentar lagi, jadi kepala prefektur ibu kota. Kamu kan penjahat, naik kereta bersama Lulang khawatir akan ada gosip. Kamu jalan kaki sendiri saja. Omong kosong. Laki-laki lajang dengan perempuan bersuami naik kereta bersama. Apa tidak takut gosip? Shen Jingyuan, kata-kata macam apa itu? Bukankah Lulang itu adikmu?
Kok kau bisa bilang begitu tentang kami? Padahal dia peduli padamu, dia mau memberikan kereta untukmu. Tidak perlu. Aku jalan kaki saja. Kakak, Jing Yuan tidak bawa payung. Hujan sebesar ini. Ayah tidak akan sakit karena kehujanan? kakak ipar, aku kedinginan. Ayo, kita berangkat, cepat. Ibu, ayo kita pergi. Ayah sudah dewasa. Mana mungkin tidak tahu berteduh. Ayo berangkat. Lulang, aku merasa ada yang aneh dengan Jing Yuan. Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Kakak ipar, jangan khawatir. Meskipun kakak tahu, dia pasti mengerti kamu. Dulu, kamu adalah pendekar wanita nomor 1 di Dayong, bawahan Jenderal Moyu. Masa terus-terusan di kota kecil Suzhen ini? Tapi aku semakin merasa bersalah pada Jing Yuan. Kakak ipar, kakak itu baik hati. Meskipun menjadi juara pertama, dia juga tidak tahan dengan persaingan istana. Kau merebut posisi juara pertamanya, itu juga untuk melindunginya. Sekarang, aku menjadi juara pertama, menjadi pejabat tinggi. Ini semua berkatmu. Setelah aku menjabat sebagai prefek ibu kota, akan segera mengembalikan posisimu. Saat itu, kakak, ikut kamu ke ibu kota dan menikmati hidup. Bukankah itu indah? Afeng, ini sup ginseng yang aku rebus selama 8 jam. Cicipi. Bibi baik sekali. Ibu, bukankah aku sudah bilang? Jangan pakai daun bawang saat memasak. Lulang tidak suka daun bawang. Sudah tua. Kenapa aku lupa ya? Aku akan buat ulang satu panci. Tidak usah, Bomu Xiao Xiao sudah mengeluarkan daun bawang untukku. Dage. Sianggong, kenapa kamu basah kuyuk begini? Jangan pedulikan dia. Begitu masuk, mukanya cemberut seperti mayat. Apa keluarga Bai berutang padanya? Hal yang menjijikkan. Ibu. Sianggong, duduk sini. Sebelumnya di pinggir jalan itu salahku. Aku buatkan ikan favoritmu. Ibu, ikan buatanmu enak sekali, Ayah. Coba cicipi juga. Aku alergi ikan. Tapi bukankah dulu kamu setiap hari membelikan aku dan Ying Er ikan segar untuk dimakan? Itu karena kalian suka. Aku tidak pernah menyentuh sedikit pun. Xiao Xiao, Ying Er. Aku belikan kalian ikan mas yang baru dipancing, loh. Ying Er, sini makan banyak-banyak. Maaf ya, aku tidak menyadarinya. Lulang, Sauzi. Tidak sengaja aku menggigit bibir sakit sekali. biar kulihat. Makan aja kamu pilih-pilih. Apa kau pikir dirimu pangeran berdarah emas? Hanya seorang pendosa, masih cengeng. Xiao Xiao tidak menceraikanmu, kamu harus bersyukur. Ibu, cepat tiup luka paman. Ditiup nanti tidak sakit lagi. Kalau begitu, ayo bercerai saja. Baiklah, kita bercerai saja. Kau berani membantah? Ibu, kau gila? Suamiku, apakah kau juga terkena cipratan? Kakak ipar, ada kuah yang kena ke pakaian dinasku.
Adik ipar paling suka bersih. Bagaimana bisa pakaian dinasnya kotor? Aku sungguh tidak berguna. Terima kasih, Ying-er. Kakak ipar, aku tidak apa-apa. Hanya saja kakak. Suamiku, Bukannya kulitnya terkelupas, besar mulut saja. Xiao Feng adalah gubernur ibu kota yang ternama, pejabat tingkat 3, jauh lebih berharga daripada seorang terhukum. Cukup layani Xiao Feng saja. Kakak ipar, kakak mungkin masih marah karena tadi kau tidak membiarkannya naik kereta. Aku akan menasihatinya. Kalian lanjutkan makan. kenapa hatiku gelisah? Sepertinya Jing Yuan menyembunyikan sesuatu dariku. Shen Jing Yuan, jangan pura-pura. Sejak kecil, apapun yang kuambil darimu, kau selalu pura-pura sok suci. Sekarang lihat istri dan anakmu hanya memikirkan aku. Kau merasa menyedihkan kan? Sudah selesai? Aku akan cerita sesuatu yang menarik. Yang melaporkan kecurangan ujianmu, sehingga kau diasingkan ke perbatasan 5 tahun, adalah istri dan anakmu yang kau sayangi. Haha, kau kecewa, kan? Tapi meski kecewa, apa yang bisa kau lakukan? Percaya atau tidak, cukup aku bicara sedikit. Mereka akan melakukan apa saja untukku. Oh ya, kau pikir ibumu yang pendek umur itu bagaimana matinya? Apa katamu? Karena dia membuatku kesal? Selama kau diasingkan, wanita tua itu terus menggangguku, memintaku membebaskanmu. Aku sengaja memberitahunya kebenaran di balik pengasinganmu yang tidak adil. Dia terus berteriak mau membongkarku. Dan Xiao Xiao, untuk melindungiku, menguncinya di kamar mandi. Wanita tua itu bersandar di kamar mandi dan bertahan 10 hari sebelum mati. Oh ya, dan pintunya dikunci oleh putrimu sendiri. Lepaskan aku. Aku harus selamatkan Jing Yuan. Lepaskan aku. Nenek, diamlah di dalam. Ayo kita temani paman kecil. Tolong aku. Sepuluh hari penuh mati kelaparan. Kakak, tidakkah kau pikir ibu kita mati dengan mengenaskan? Lu Feng, Lu Feng, kau masih ingat panggil ibu? Bagaimana kau tega melakukannya? Kau tahu tidak, kalau bukan karena ibuku, kau sudah mati sejak dulu. Dia yang mengadopsiku. Terus, kenapa? Apa aku tidak bekerja di toko bakpao kalian selama bertahun-tahun? Jual bakpao. Bakpao isi tebal, kulit tipis, wanginya. Berhenti. Maling sialan, akhirnya ketangkap. Berani curi ayam panggang gue hajar lo. Bang, ngapain? Dia masih anak-anak. Berapa ayam panggang ini? Gue ganti. Lu bayar? Lihat saja, cukup. Cih, berani mencuri lagi? Potong tangan lo. Nak, kau tidak terluka, kan? Makan pelan-pelan, pelan-pelan. Ini, ambil dan makan. Kalau kau tidak keberatan, jadilah anak angkatku. Selama aku masih punya makanan, kau pasti tidak akan kelaparan. Ibu, di hadapanmu, terimalah sujud dari anakmu, Lu Feng. Mulai sekarang, anakmu akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas budi baikmu. Hei, bangunlah. Jing Yuan, kau sekarang punya adik. Adik, Lagi pula, apa aku meminta kalian mengadopsiku? Kau. Hampir lupa, malam itu, kakak ipar menari pedang semalaman untukku. Ying-er juga memainkan guzeng di samping.
Ayah jahat, jangan ganggu paman kecil. Menjauhlah dari Lulang. Lulang, kamu luka di mana? Mau aku antar ke rumah sakit? Om, ayah jahat menyakitimu di mana? Beritahu Ying Er. Ying Er akan menghajar ayah jahat. Tidak apa-apa kakak, tadi aku ingin merawat luka kakak, tapi setelah dia melihat sapu tangan yang kau berikan padaku, dia memaksa mengambilnya. Aku tidak memberinya. Dia bilang, aku pria simpananmu. Shen Jingyuan, kau terlalu keterlaluan. Lulang adalah pejabat tinggi tingkat 3. Bagaimana kau bisa memfitnah pejabat istana? Percaya atau tidak, kami akan melapor ke pengadilan. Membuatmu diasingkan 20 tahun lagi. Percaya. Dulu aku diasingkan ke perbatasan. Itu karena dirimu. Itu karena kesalahanmu sendiri. Siapa yang menyuruhmu curang dalam ujian? Pembawa sial, semua karena kecurangan ujianmu. Keluarga kami tidak bisa menegakkan kepala di kota Su. Dulu kenapa aku buta? Sampai-sampai membiarkan Xiao Xiao menikah denganmu. Kamu terluka. Kakak, pergelangan tanganku sakit sekali. Lulang, biar aku antar ke rumah sakit. Baik. Cih, pembawa sial, pergi. Hari ini akan segera berlalu. Ibu, aku akan segera membalaskan dendam untukmu. Ying Er, ayahmu sangat menyayangimu. Bagaimana kau bisa menggigitnya? Di Akademi Dayong, perempuan tidak boleh belajar. Ayahmu lah yang mengemis ke sana kemari agar kau bisa bersekolah. Maaf, Ibu Ying Er tahu. Salah. Kita pulang dan bujuk ayahmu baik-baik. Ini. Sudah diakupunktur Jing Yuan terlalu keras. Yang menusuk sendiri adalah Lu Zuang Yuan. Aku ambil obat. Kakak ipar, aku tidak apa-apa. Kau pulang saja temani kakakku. Dia lebih membutuhkan kalian daripada aku. Dia biasa menahan luka kecil itu, tidak apa-apa. Aku juga ingin menjaga adik ipar. Adik ipar, boleh aku panggil kau ayah? Aku tidak suka ayahku. Setiap kali ayah menyentuhku dengan tangan penuh kapalan, aku merasa jijik. Tentu saja boleh. Ayah, Inilah putri yang kupertahankan dengan berlutut. Sekarang memanggil ayah orang lain. Dokter, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena bukan laki-laki. Bagaimana nanti warisanku diwariskan? Istriku. Dokter, beri aku obat aborsi. Aku tidak mau anak ini. Istriku, jangan sekali-kali aborsi, biarpun perempuan itu adalah berkah dari Tuhan. Maaf, Jing Yuan, aku hanya ingin laki-laki. Dokter, resepkan obatnya. Istriku. Istriku, aku mohon padamu, pertahankan anak ini. Istriku, tenanglah, aku pasti akan menjaga anak ini dengan baik, tak akan membuatmu repot sedikit pun. Lu Zuang Yuan, waktunya minum obat. Biarkan aku. Jangan bergerak. Kakak ipar. Mulutku tiba-tiba sakit, sendoknya keras. Bisakah kau memberiku makan dengan cara lain? Ibu malu, ayah malu. Bai Xiao Xiao, Shen Ying Er. Seperti yang kalian inginkan,
1 hari setelah ini. Sen Jingyuan yang dulu akan mati. Dan yang hidup hanyalah Pangeran Dayong yang membalas dendam. Yang mulia, ini semua akibat Bai Xiao Xiao dan Lu Feng. Bukti kesalahan mereka sudah terkumpul semua. Entah yang mana cukup untuk mereka dihukum mati. Aku akan membalaskan dendam yang... Saat aku pergi, Lu Feng juga akan pergi ke ibu kota. Bu Feng. Banyak pejabat akan mengantar. Bai Xiao Xiao juga akan. Saat itu kau bawa semua bukti. Ungkap kejahatan mereka di depan umum. Itu juga bisa menghibur arwah ibuku di surga. Ya, Lu Feng, apa kau sudah merasa lebih baik? Xiao Xiao. Aku sangat merindukanmu. Lu Feng, jangan bercanda. Aku harus membawa Ying Er pulang. Kalau tidak, Jing Yuan akan khawatir. Kakak ipar, kenapa terburu-buru? Tidak pulang semalam saja. Kakak tidak akan marah. Semua yang kau lakukan, bukankah itu hanya ingin kembali ke ibu kota, jadi bawahan Jenderal Moyu lagi? Jika kau membuatku tidak senang, setelah aku mantap di ibu kota, kakak bisa hilang loh. Lu Feng, apa maksudmu? Awalnya kita sudah sepakat aku membantumu menjadi juara. Kau membantuku kembali ke ibu kota. Seumur hidup tidak akan menyentuh Jing Yuan. Asal kau mau tinggal malam ini. Aku akan menepati janji. Mas, Kau tidak bekerja hari ini. maaf, ayah semalam. Aku tidak seharusnya menggigitmu. Kesal sekali. Semalam, setelah mengantar paman ke klinik, terkena jam malam. Kami terpaksa di klinik, menunggu semalaman. Semalam ada jam malam. Iya, di klinik, aku sangat merindukan ayah. Mas, kau baru saja kembali ke kota Su belum lama. Tidak tahu sekarang kota Su sering jam malam itu normal. Mereka berdua bekerja sama begitu alami. Biasanya mereka bekerja sama. Berapa banyak kebohongan yang mereka buat untuk menipuku. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan pada... Suamiku, kamu sudah digaji. Kemarin aku bicara keterlaluan, maaf, suamiku. Sapu tangan Tuan Lu, itu aku berikan, setelah dia naik pangkat, hanya ucapan selamat antar keluarga. Tidak ada maksud lain. Ucapan selamat antar keluarga, termasuk juga ciuman? Mengerti. Apa kamu masih marah padaku? Ini ada apa? Kok lukanya parah banget? Aku tiup untuk ayah nanti nggak sakit. Tahan sebentar, aku akan menusuk lepuhan di lenganmu. Nyonya, Tuan Lu sudah batuk pilek beberapa hari. Semoga Anda bisa menemaninya ke dokter. Paman batuk, aku harus menjenguk paman ayah. Aku sebentar lagi pulang. Ying Er. Jing Yuan, Tuan Lu sakit. Aku tidak bisa tidak peduli padanya. Aku dan Ying Er sebentar lagi kembali. Mereka benar-benar peduli pada Lu Feng. Lu Feng cuma batuk 2 kali. Baiklah. Dengan begitu mereka dipenjara. Aku juga tidak sedih.
Semalaman sudah lewat. Inilah yang mereka berdua katakan, sebentar lagi kembali. Yang mulia, waktunya sudah tiba. Pasukan pengawal sudah menunggu di luar Kaisar, juga menunggu Anda di luar ibu kota Anda. Berangkat dulu ke ibu kota. Setelah selesai menangani Lu Feng dan Bai Xiao Xiao menyusul kemudian. Selamat datang kembali, Yang Mulia Putra Mahkota. Ibu, ini siapa orang penting? Wah, ramai sekali. Kabarnya Kaisar menemukan putra mahkota yang hilang lebih dari 20 tahun. Putra mahkota kembali ke istana hari ini. Tadi pasti rombongan putra mahkota yang kembali. Kebetulan lewat depan rumah kita. Sudahlah, lupakan dulu, Yinger. Tadi malam kita semalaman tidak pulang. Ayah pasti marah. Kue-kue dari Gui Huafang ini adalah yang paling disukainya. Semoga dia senang. Tenang saja ibu, ayah paling dengar kata putrinya. Aku pasti bisa membujuk ayah. Ayah. Mas. Ayah. Mana orangnya? Jangan sembunyi lagi. Yinger tahu kamu di rumah. Ibu sudah belikan kue favoritmu dari Gui Huafang. Mas, aku kemarin tidak pulang karena Lulang hari ini akan ke ibu kota untuk bertugas. Aku membantunya membereskan barang-barang. Meskipun dia adikmu, tapi sebentar lagi dia jadi pejabat besar. Sekarang aku bantu dia sedikit. Nanti dia akan ingat kebaikan kita dan sedikit membantu kita. Semua yang kukatakan benar. Yinger bisa menjadi saksi bagiku. Yinger jadi saksi? Ibu tidak bohong pada ayah. Mas. Ibu, cepat lihat ini. Surat cerai Jing Yuan ingin menceraikanku. Guru bilang cerai itu artinya ayah tidak mau ibu lagi. Apa mungkin ayah marah pada kita dan meninggalkan kita? Tidak mungkin. Ayahmu sangat mencintai kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Ayo kita cari pamanmu. Dia kenal banyak pejabat. Pasti bisa menemukan ayahmu. Lu Zuangyuan, selamat atas promosinya. Lu Zuangyuan, masih muda, sudah diangkat menjadi pejabat tinggi tingkat 3, masa depan cerah. Lu Zuangyuan, Anda belum punya tempat tinggal di ibu kota kan? Saya siapkan 1000 tael emas untuk membelikan Anda rumah. Saat Anda sukses nanti, jangan lupakan orang kecil dari Suzhen ini. Tentu. Kalian semua perhatian. Lulang. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu juga perhatian. Sengaja membawa Yinger untuk memberi selamat. Lulang suamiku hilang. Dia tidak apa-apa kan? Kakak ipar, jangan khawatir. Kakak laki-lakiku, kamu tahu, sifatnya selalu picik dan pendendam. Pasti dia tahu aku akan pergi ke ibu kota untuk menjabat sembunyi. Karena minder, besok pasti muncul. Paman ayah benar-benar menghilang. Dia juga meninggalkan surat cerai untuk ibu. Surat cerai. Kakak, ini kan bagus. Kakakmu yang mengajak cerai, jadi kamu tidak perlu membawanya ke ibu kota. Kebetulan kamu bawa Yinger, ikut aku ke ibu kota. Pasti akan membuatmu hidup bahagia. Ya, baik. Ku dengar dulu kamu juga jenderal wanita di ibu kota.
Penjahat Shen Jingyuan itu sama sekali tidak pantas untukmu. Kenapa tidak manfaatkan kesempatan ini ikut juara lu saja? Benar, ikut juara lu. Itu kan kesempatanmu untuk kembali ke ibu kota. Tidak pantas. Ini tidak pantas. Aku sudah berjanji akan bersama Jingyuan selamanya. Tidak terpisah. Paman, jangan bicara lagi. Ying Er memang memanggil paman sebagai ayah. Tapi satu-satunya ayah di hati Ying Er hanyalah ayah kandung. Ying Er, dan ibu. Tidak akan meninggalkan ayah juara. Lu ini, benar-benar, pria yang berminat, wanita yang tak peduli, sebaiknya jangan dipaksakan. Bai Xiao Xiao, sadarlah. Selama ini, kalau bukan aku yang melindungi kalian, hanya karena Shen Jingyuan curang dalam ujian, menyebabkan rakyat kota Su selama 20 tahun tidak bisa ikut ujian kekaisaran, kalian sudah dipukuli sampai mati oleh rakyat kota Su. Aku seorang juara emas. Apa kurangku dibandingkan penjahat kejam itu? Penjahat kejam itu adalah dirimu. Bai Xiao Xiao Lu Feng. 5 tahun lalu kalian bersekongkol menjebak Shen Jingyuan, juara ujian kekaisaran, melakukan kecurangan ujian. Sekarang sudah terbukti itu kasus palsu. Sekarang masih tidak mau mengaku bersalah. Bukankah ini Dewi Perang nomor 1 Dayong, Jenderal Mo Yu? Dia sendiri datang untuk menuntut pertanggungjawaban Lu Feng dan keluarga Bai. Jangan-jangan beberapa tahun lalu Shen Zhuangyuan tidak bersalah. Jenderal Mo, bukankah Anda diperintahkan oleh Kaisar untuk menyambut pangeran kembali ke istana? Kenapa malah mengurus urusan Shen Zhuangyuan? Shen Zhuangyuan ini mungkin punya hubungan keluarga dengan kerajaan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pantasan Shen Jingyuan menghilang hari ini. Ternyata pergi mengadu ke Jenderal Mo dulu menjebak. Saya menyuruh Bai Xiao Xiao melakukannya dengan sangat rahasia. Dia orang biasa. Pasti tidak akan menemukan bukti Jenderal Mo. Tentunya ada kesalahpahaman. Silakan masuk ke istana sebentar. Kita bicara pelan-pelan. Kurang ajar. Saya datang untuk menghukum kau mengundangku ke istana. Mau menyuap? Tidak ada Jenderal Mo. Ampun. Ampun. Pangeran hilang selama 20 tahun lebih, dan iring-iringan pangeran muncul di depan rumahku. Jenderal Mo juga datang untuk merehabilitasi Jingyuan. Jangan-jangan suamiku adalah pangeran? Bai Xiao Xiao, bisakah kau tidak bermimpi di siang bolong? Kalau orang tak berguna itu benar-benar pangeran sekarang, saat dia menjadi juara ujian dulu, kenapa Kaisar tidak mengenalinya? Jenderal membantunya, pasti ada hubungan pribadi. Jenderal Mo, Anda orang besar yang dihormati, pria macam apa yang tidak bisa Anda dapatkan? Kenapa Anda harus merebut suamiku? Kembalikan ayahku. Itu ayah Ying Er. Iring-iringan pangeran datang. Mo Yu, meski kau Dewi Perang nomor 1 Dayong, aku setidaknya juara ujian kekaisaran, pejabat tinggi tingkat 3 yang ditunjuk langsung oleh Kaisar, pimpinan distrik saat ini, kecuali pendukung di belakangmu adalah Kaisar sendiri. Jika tidak, jangan harap bisa menghukumku. Siapapun tidak boleh merebut suamiku yang mulia pangeran. Rakyat jelata Bai Xiao Xiao memohon keadilan dari yang mulia pangeran. Yang mulia. Cegat dia. Yang mulia, saya Bai Xiao Xiao mengadu. Lepaskan ibuku. Kalian jahat. Ying Er. Ayah, di mana kau? Ada yang ganggu Ying Er dan ibuku. Yang mulia. Yang mulia. Baik, kau pernah bersamaku bertahun-tahun. Kau tahu menghalangi rombongan yang mulia hukuman mati. Tapi kau masih berani maju. Kau mau mati. Jenderal, hari ini jika suamiku tidak dikembalikan kepadaku, aku lebih baik mati. Jika Jenderal bilang aku bersalah, maka hukum aku mati. Kau. Sudahlah. Bai Xiao Xiao telah melahirkan Ying Er untukku. Biarkan dia hidup. Yang mulia sungguh welas asih. Lalu yang bernama Lu itu, dihabisi di tempat, atau dicabik-cabik? Bai Xiao Xiao, mungkin dia dipakai sebagai alat olehnya. Jika ingin membunuh Lu Feng, dia pasti akan memanfaatkan Bai Xiao Xiao. Kalau begitu, yang mulia turun tangan nanti, rakyat pasti akan menyalahkan yang mulia. Kalau begitu, pecat dia di depan umum. Lepaskan seragam resminya. Sita semua harta bendanya. Lalu hukum cambuk 100 kali. Siap. Aku tidak akan membunuhmu. Semua salahku. Aku tidak seharusnya memfitnah suamiku. Semua salahku. Menyampaikan titah putra mahkota. Benar, ada titah putra mahkota.
Cabut gelar juara ujian kekaisaran Lufeng, lepaskan jubah pejabat Sita, harta benda turunkan menjadi rakyat biasa, hukum cambuk 100 kali. Jangan, aku tidak mau jadi rakyat biasa. Tuan Zhang, tolong aku. Jangan tarik aku. Jangan tarik bajuku. Berhati-hatilah. Ibu Jenderal Mo akan memaafkanmu Ying tadi. Melihat orang di tandu itu mirip ayah. Ying, jangan sembarangan bicara. Orang di tandu itu adalah Yang Mulia Putra Mahkota, yang kelak akan mewarisi tahta, Kaisar Agung. Ying tidak berbohong. Itu adalah ayah. Aku mau mencari ayah. Tolong aku. Feng kenapa kau dipukul sampai begini? Ini kenapa? Ibu, kita pulang dulu. Bicara nanti. Aku tidak mau pulang. Aku mau cari ayah. Bukankah itu tandu pangeran, Shen Jingyuan? Kenapa dia ada di atas? Jangan-jangan. Tidak. Tidak mungkin. Pasti Ying salah lihat. Shen Jingyuan pasti bukan pangeran. Kalau dia pangeran, apa yang kulakukan padanya, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Iya, aku yang membuat suamiku jadi pendosa. Kalau dia pangeran, meskipun aku istrinya, dia juga tidak akan melepaskanku. Xiao Feng benar. Pembawa sial itu sudah hilang. Kebetulan, Xiao Feng belum menikah. Xiao, kau bisa. Ibu, jangan bicara lagi. Aku harus menemukan Jing Yuan. Dia suamiku. Dulu dan nanti juga suamiku. Xiao. Jenderal Mo memecatku. Aku sedih sekali. Apa? Kau dipecat? Tante, pasti ada kesalahpahaman. Setelah aku kembali ke ibu kota, aku akan bicara dengan Jenderal Mo. Aku pasti bisa kembali ke posisi semula. Xiao, jika kau benar-benar tidak peduli padaku, aku akan mati. Pasti akan membantu kau menemukan kakak. Ying kau tidak akan diam saja melihat paman kecil mati, kan? Kau dan ibu bersama-sama merawat paman kecil, kan? Kalau kau luka, pergilah ke dokter. Aku dan ibu tidak mengobati luka. Kami masih harus mencari ayah. Dan kamu ini, bagaimana bicaranya? Ayahmu sudah dewasa, apa yang bisa terjadi? Xiao, kenapa kau diam saja? Xiao Feng luka parah begini, cepat bawa pulang dan rawat. Sakit banget. Aku pelan-pelan. Ibu, waktu siang tadi, aku benar-benar melihat ayah di kereta. Kamu ini kenapa? Sudah kubilang, pembawa sial itu, mana mungkin dia pangeran? Kenapa tidak ada habisnya sih? Bu, apa yang kau lakukan? Ying masih kecil, salah orang itu wajar. Aku ingin ayah. Ying manis, ibu tahu kau rindu ayah. Besok adalah ulang tahunmu, ayahmu pasti akan pulang untuk merayakan ulang tahunmu. Ya, setiap kali ulang tahunku, ayah selalu pergi ke Yan Bin Lo membelikan aku bebek panggang. Ibu, besok ayah pasti pergi ke Yan Bin Lo. Kita pergi ke sana bersama mencarinya, boleh? Baik, kita bersama minta maaf pada ayah dengan baik, dia pasti akan kembali. Pembawa sial. Aku sembah ayahanda. Anakku pulang. Kau sangat mirip ibumu. Selama ini, kalian menderita di luar. Aku bersalah pada ibumu. Jika bukan karena dia menahan panah untukku, aku sudah mati sejak lama. Selamat, Kaisar Panah Pertama tepat sasaran. Haha. Putra naga di rahim permaisuri memberiku keberuntungan, sehingga panah pertama tepat sasaran. Hahaha.
Ada pembunuh lindungi Kaisar. Bagaimana bisa begini? Kaisar, Permaisuri. Permaisuri. terlalu banyak musuh. Cepat bawa Kaisar pergi dari sini. Permaisuri. Pergi. Permaisuri. Permaisuri. Kemudian, meskipun kasusnya sudah diusut tuntas, kami musnahkan 10 marga mereka. Tapi aku sudah mengutus orang ke seluruh negeri, tak juga menemukan kalian. Tak kusangka, kalian tinggal di dekat ibu kota. Ayahanda, semua sudah berlalu. Harus melihat ke depan. Kau benar. Kemari. Ambil ini. Ayahanda, ini cap kerajaan pusaka. Kau sudah kembali singgasana naga ini. Sudah waktunya kau duduki. Biarkan aku dengan nyaman. Bukankah enak menjadi kaisar tua selama beberapa tahun? Tapi, Tidak ada, tapi aku sudah memerintahkan untuk mengumumkan ke seluruh dunia. Kaisar baru naik takhta. Semua dilakukan sederhana. Mulai hari ini Yuan kaulah kaisar baru Dayong. ini terlalu sembrono, enggak? Sembrono apaan? Ini kerajaanku. Kau bahkan tidak bisa memutuskan sendiri? Sudah diputuskan. Ayo, ayo makan malam keluarga. Beberapa hari yang lalu, seorang menteri mempersembahkan bebek panggang yang lezat, sengaja menyuruh orang membelinya dan membawanya ke istana. Ayo, coba. Pasti enak sampai alismu rontok. Enak. Ini bebek panggang dari Yan Binlo. Kamu pernah dengar? Katanya bebek panggang ini harganya mahal. Bahkan harus dipesan dulu. Kalau beli dengan antre, berhari-hari juga nggak dapat. Kamu pernah makan? Belum, tapi aku pernah beli. Pak, bebek panggang hari ini belum habis dipesan, kan? Jangan-jangan kamu. Tunggu di luar semalaman demi beli bebek panggang? Aku nggak mampu bayar biaya pesan. Hari ini ulang tahun anak perempuanku. Dia paling suka bebek panggang kalian. Jadi aku memutuskan untuk antre semalaman di sini. Ayah, kalau ayah benar-benar suka ini, mending panggil koki dari Yan Binlo ke istana. Nanti setiap hari bikin bebek panggang untuk ayah. Aduh, nggak bisa, nggak bisa. Ayah, makan pelan-pelan. Nggak ada yang rebutan. Ayo. Koki dari Yan Binlo adalah seorang janda. Dia juga membawa anak perempuan berusia 5 tahun. Mereka hanya berdua, saling bergantung. Memaksanya masuk istana itu kan membuat mereka terpisah. Kalau besok masih bisa makan bebek panggang seenak ini. Alangkah nikmatnya. Baik, baik, baik. Aku besok akan keluar istana beli bebek panggang ini untuk ayah. Benarkah? Bagus. Ibu ayah hari ini benar-benar akan datang ke Yan Binlo? Kita sudah di sini beberapa jam lamanya. Ibu apa? Ayah benar-benar akan meninggalkan kita? Ayahmu pasti datang. Aku ingin ulang tahun setiap hari. Biar ayah setiap hari bisa belikan aku bebek panggang Yan Binlo. Baik, Ying Er, kalau nanti ingin makan bebek panggang, bilang saja sama ayah. Ayah akan usahakan belikan. Suamiku, jangan terlalu manjakan Ying Er. Satu bebek panggang Yan Binlo harganya 10 tael perak. Orang biasa tanpa pesan tambah bayar tidak bisa beli. Ini jangan-jangan kamu beli pakai uang pinjaman? Gaji bulan ini kan belum keluar.
Istriku, aku tahu gajimu sedikit setelah diberhentikan. Mana mungkin aku pakai uang lebih untuk pesan? Terus kamu bagaimana bisa beli? Tidak apa-apa. Radang dinginmu kok kambuh lagi. Kamu semalaman tidak pulang. Jangan-jangan Antre belikan aku bebek panggang. Kamu bodoh sekali. Bukan begitu. Aku, karena kenal dengan pemilik Yan Binlu, dia tahu hari ini ulang tahun Ying Er. Dan aku, yang paling kucintai adalah istri dan putriku. Maka, dia beri aku satu secara khusus. Oh, begitu. Kupikir mana mungkin ada orang yang demi seekor bebek panggang Antre semalaman. Iya, hanya orang bodoh yang begitu. Ayahmu bilang, yang paling dicintainya seumur hidup adalah kita. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Ayah bilang, dia kenal dengan Koki Yan Binlu. Ibu, ayo kita tanya Koki itu. Mungkin dia tahu ayah sekarang di mana. Benar. Daulat Baginda. Bangunlah. Terima kasih, Baginda. Ini dari dalam 15 menit, bebek panggang yang baru matang, silakan coba. Kamu baik. Hadiah. Wah, terima kasih atas kemurahan Baginda. Wah, kaisar kita yang hilang selama lebih 20 tahun baru kembali sebagai kaisar yang baru. Wajahnya tampan. Dan pribadinya baik, entah perempuan dari keluarga mana yang bisa mendapatkan anugerah dari surga untuk menyenangkan hatinya. Apa yang kau tepuk? Kalau mau bebek panggang, antri. Kalau tidak antri, pergi. Mas, saya cari suami saya. Dia kenal dengan Koki kalian ayah Ying Er, dan ibu datang mencari ayah. Jangan ngawur kamu, Koki di Yan Binlo ini adalah Nyonya Lin. Dia adalah orang baik yang mendapat plakat kesetiaan menjanda selama 5 tahun dengan anak perempuannya. Masa kenal dengan suami kalian? Tidak mungkin. Suami saya, setiap tahun pada saat ulang tahun putri saya, membeli satu bebek panggang murah. Dia bilang, dia kenal dengan Koki kalian, agar bisa beli tanpa biaya pemesanan. Setiap tahun beli bebek panggang. Saya tidak mampu biaya pemesanan. Hari ini ulang tahun putri saya. Dia paling suka bebek panggang kalian. Jadi saya memutuskan untuk antri semalaman di sini. Oh, saya ingat, memang ada pria seperti itu. Setiap tahun, antri semalaman membeli bebek panggang untuk putrinya antri semalaman. Tapi, dia menghilang beberapa tahun. Tahun ini, mulai lagi. Jing Yuan bilang, dia kenal Koki. Semua bohong, pantas tangannya terkena radang dingin. Ternyata karena antri semalaman kedinginan. Kenapa aku baru tahu sekarang? Ayah antri semalaman beli bebek panggang untuk Ying Er. Ying Er malah bilang, ayah, bodoh ayah. Ying Er minta maaf. Benar-benar tidak tahu bersyukur. Sudahlah, suamimu tidak di sini. Cepat. Jangan menghasut hubungan di antara kita. Pasti suamiku ada di dalam suamiku. Cepatlah keluar suamiku. Jangan marah. Aku bersumpah demi langit. Aku tidak pernah selingkuh darimu. Aku tidak bisa berkhianat pada Jing Yuan. Lulang aku harus membawa Ying Er pulang. Xiao Xiao, kau tak mau, aku tak akan memaksamu. Tapi malam ini, tinggallah, ya. Aku tidur dengan Ying Er saja. Xiao Xiao, jangan memaksaku. Aku tak ingin menyakiti kakak. Baik. Jika aku berbohong, semoga disambar petir. Hei, jangan berteriak-teriak. Sudah kubilang, suamimu tidak di sini. Cepat pergi. Ada apa? Bos. Kau mencari siapa? Kau bosnya, kan? Aku mencari suamiku. Ini lukisannya. Ini kaisar? Apa? Suamiku adalah kaisar. Ibu putri tidak salah lihat. Itu ayah. Ayah jadi kaisar.
Apa dia akan meninggalkan kita? Tidak akan. Tidak peduli apapun status ayahmu, dia tidak akan meninggalkan kita. Aku tahu, pasti suamiku yang menyuruhmu bicara begitu. Apa dia bersembunyi di dalam, menertawakan kita berdua? Kurang ajar, meskipun aku tidak tahu mengapa Kaisar tidak mengizinkan kalian berdua masuk istana, tapi pasti itu karena kesalahan kalian sendiri. Kaisar tidak ada di tempatku. Pergi, pergi, pergi. Ayo, ayo, jangan mengganggu usahaku. Tidak mungkin. Hari ini ulang tahun putriku. Suamiku paling menyayanginya. Pasti dia akan datang ke sini, membeli bebek panggang. Bahkan jika dia tidak ada sekarang, nanti pasti datang. Ayah tahu Ying suka bebek panggang Yan Binlu. Dia pasti akan muncul hari ini. Bodoh. Jangan mimpi aku, cuma pelayan. Tahu, sejak dulu, Kaisar punya banyak selir. Dulu, Baginda antre semalaman, buat beliin kalian bebek panggang. Tapi, kalian tidak tahu menghargai. Sungguh picik, cepat pergi. Tidak, aku tidak pergi. Suamiku pasti akan datang ke sini beli bebek panggang. Aku mau tunggu ayah di sini. Aku tidak pergi kemanapun. Baik, nggak pergi, ya? Mau pergi nggak? Kalau nggak pergi, aku siram, ya? Yinger, ayo kita pulang dulu. Mungkin ayahmu sudah beli bebek panggang dan menunggu kita di rumah. Suamiku. Ayah. Dulu waktu suamiku ada rumah selalu bersih. Baru berapa lama sih rumah jadi tidak seperti rumah? Ayah cepat pulang dan perbaiki mainan kinci. Yinger, pakaian ayahmu masih ada. Dia akan kembali. Ayah tidak akan kembali. Ayah adalah kaisar. Dia punya banyak sutra dan kain mewah. Dia tidak akan mau pakaian kasar ini lagi. Ini. Bukankah ini lulang tulisan yang menjadi Tanhua? Kenapa ada di sini? Ini tulisan ayah. Tulisan ini ditulis suami. Sebelum mengikuti ujian kekaisaran, mungkin Lulang mencuri tulisan suami, sehingga menjadi Tanhua. Dialah yang curang dalam ujian. Ibu, kita laporkan paman atas kecurangan ujian. Apakah ayah akan kembali? Apakah dia? Jing Yuan. Kapan kau kembali? Ibu jangan khawatir. Ayah sangat mencintai kita. Dia pasti akan kembali. Ini tanghulu yang dibelikan ayah untukku. Yinger. Tanghulu favoritmu. Cici tanghulunya asam sekali, ayah. Jahat. Maaf ya Yinger. Tunggu ayah belikan yang baru baik. Ayah jahat Yinger tidak mau tanghulu lagi. Ini tanghulu yang dibeli Jing Yuan. Tanghulu ini manis. Tapi saat itu aku hanya memikirkan paman, tidak peduli sama ayah, sengaja membuatnya malu. Berikan ibu satu gigitan. Tanghulu yang dibeli ayahmu, meskipun berdebu dan berjamur, aku tetap suka. Ibu, ini yang dibelikan ayah untukku. Kamu tidak boleh makan. Ibu jahat, aku sudah bilang dari dulu, jangan menuduh ayah. Memang tidak mau dengar, ibu jahat. Ya Tuhan, aku tahu salah. Asalkan suamiku bisa kembali. Aku rela mengurangi umur 50 tahun pun. Kau cium. Itu aroma bebek panggang. Dari dapur, pasti ayah pulang untuk merayakan ulang tahunku. Suamiku. Ayah, aku sudah tahu. Kamu akan datang merayakan ulang tahun Yinger.
Kenapa kamu? Lu Feng, kenapa kamu di sini? Di mana suamiku? Maksudmu, Shen Jingyuan, si pengecut itu, bukankah dia sudah pergi dari rumah? Xiao Xiao Shen Jingyuan hanyalah seorang pendosa. Bagaimana dia pantas menjadi suamimu? Akulah yang paling cocok untukmu. Tenanglah, aku pasti akan menjadikan Yinger seperti anakku sendiri. Berani? Siapa yang memberimu keberanian? Berani memfitnah suamiku? Penjahat, lepaskan baju ayah. Ini jahitan ibu untuk ayah. Apa hakmu memakainya? Dia, Shen Jingyuan, bukankah dia hanya seorang terhukum yang diasingkan? Di mana aku kalah dari mereka? Dia bahkan sudah pergi. Kalian masih terus mengingatnya. Xiao Xiao, aku sengaja membeli bebek panggang favorit Ying Ying bebek panggang untuk merayakan ulang tahunnya. Lu Feng dulu, jika bukan karena suamiku dan ibu mertua kamu sudah mati dipukuli di luar, kamu malah mengatakan penyelamatmu adalah pendosa. Kamu tidak layak tinggal di rumah ini. Segera keluar. Lepaskan baju ayah dulu baru pergi. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Mbak Yinger, aku pikir kalian salah paham. Aku pakai baju kakak. Aku lakukan ini untuk membuat kalian senang. Karena kalian tidak suka, sekarang aku lepas saja. Aku lepas. Aku lepas. Pergi brengsek. Mbak Yinger, aku benar-benar bisa merawat kalian. Tidak perlu. Sebelum pergi, lebih baik jelaskan dengan baik. Tulisanmu untuk ujian kekaisaran, dari mana asalnya? Mbak, apa maksudmu dengan perkataan ini? Aku kurang mengerti. Kamu ikut ujian kekaisaran, dengan satu tulisan meraih peringkat ketiga. Tapi aku menemukan, tulisan ini jelas adalah tulisan suamiku sebelum ujian, yang ditulisnya. Kamu mencurinya, benar kan? Kamulah orang jahat yang curang dalam ujian. Kamu harus diasingkan ke perbatasan. Bukan begitu. Tulisan ini, aku yang menulisnya. Omong kosong. Itu jelas tulisan suamiku. Mbak Yinger, kakak selalu mengajariku membaca dan menulis. Tulisanku mirip dengannya. Itu wajar. Kakak. Dulu kamu minta aku membantumu, menjebak suamiku curang. Karena kamu bilang, kamu meraih peringkat ketiga dengan kemampuan sendiri. Suamiku memang baik hati. Aku takut dia tidak pandai di pemerintahan, nanti terjadi masalah. Makanya aku bantu kamu. Jika aku tahu kamu berbohong padaku, pasti akan kulaporkan ke pemerintah. Saat itu, kamu tunggu saja diasingkan ke perbatasan. Mbak Yinger, aku bersumpah demi seluruh keluargaku. Jika ada sedikit kebohongan, keluargaku pasti punah tanpa. Lu Feng berani bersumpah demi nyawa seluruh sukunya. Apa mungkin, aku terlalu banyak berpikir. Seluruh sukuku sudah mati semua, mana mungkin mereka punya keturunan. Ibu, pakaian yang kau jahit sendiri untuk ayah menjadi kotor. Tidak apa-apa, aku akan untuk ayahmu membuatkan yang baru. Tapi meskipun sudah dijahit, kita tetap tidak bisa masuk istana, juga tidak bisa bertemu ayah. Masuk istana. Ternyata, Shen Jingyuan yang bodoh itu terprovokasi lari ke istana jadi Kasim. Kakak ipar Yinger. Meskipun aku masih berstatus terpidana, tapi aku dulu pernah menjadi juara kekaisaran. Aku punya cara membawamu masuk istana. Baiklah, repot ya, aku dan Yinger akan pergi ke toko kain untuk membeli bahan. Setelah pakaian selesai akan masuk istana dan memberikannya pada Jingyuan. Jika dia senang pasti akan memaafkanku. Ibu, ayo cepat pergi. Shen Jingyuan, kau kira dengan bersekongkol dengan Moyu kau bisa membuatku tidak bisa bangkit lagi? Di tanganku masih ada satu kartu truf. Baginda, di istana banyak kain sutra mewah. Kenapa datang ke toko kain ini? Kau belum tahu. Ayahanda memakai semua kain sutra mewah, tapi cukup berat, tapi sekarang usianya sudah tua, memakainya tidak terlalu nyaman. Sebaliknya, kain biasa dari rakyat ini lebih cocok untuknya. Baginda teliti, Dayong diperintah oleh Baginda adalah keberuntungan Dayong. Ini bagus. Bos, tolong bungkus kain ini. Aduh. Baginda datang dulu. Baginda membeli kain di tokoku.
Aku langsung tahu Baginda memiliki aura naga. Sayang sekali istri Baginda, karena seorang pria tampan memfitnah. Baginda curang dalam ujian. Mungkin sekarang dia sangat menyesal. Kurang ajar. Membicarakan keluarga kerajaan tanpa izin. Hukumannya pancung. Ampun Baginda. Tuan tidak perlu seperti ini. Tuan dan saya sudah saling kenal lama. Bukan gosip, hanya obrolan ringan. Baginda, Paduka yang mulia sebagai Kaisar Agung pasti pantas untuk seseorang yang menjadi permaisuri. Tentunya bukan perempuan biasa. Tuan, apakah kain yang saya pesan tempo hari sudah sampai? Ini sudah sampai sih. Cuma yang ini menyukainya. Kamu. Kau kenal aku? Setiap tahun pada hari ini, kau selalu antre semalaman untuk membeli bebek panggang buatan ibuku, merayakan ulang tahun putrimu. Tentu kami kenal kau. Ibuku selalu menyisihkan yang terbaik untukmu. Hari ini kau tidak beli bebek panggang. Apa tidak cocok dengan seleramu? Maaf ya, hari ini bebek panggang yang terbaik sudah dipilih oleh Kaisar baru. Jadi aku hanya bisa menyuruh pelayan menyisihkan satu untukmu. Yang terbaik kedua. Tidak usah. Mulai sekarang, tidak perlu lagi beli bebek panggang. Terima kasih, Nyonya Lin. Selama ini kau selalu menyisihkan bebek panggang terbaik untukku. Ini sedikit tanda terima kasih. Tidak bisa, ini terlalu mahal, kembalikan saja. Ini adalah niat baik tuan saya. Dia sekarang tidak kekurangan uang. Tidak bisa. Paman tidak berjasa tidak menerima hadiah. Kamu masih kecil, tahu juga tidak berjasa, tidak menerima hadiah. Kamu pernah sekolah di sekolah swasta? Perempuan tidak berbakat adalah kebajikan. Bagaimana mungkin guru mengizinkan perempuan pergi sekolah? Ini yang diajarkan ibuku. Lin Yangzi, meskipun sekolah resmi Dayong tidak menerima siswa perempuan, tapi ada beberapa sekolah swasta yang menerima siswa perempuan. Hanya saja biaya sekolah mungkin agak mahal. Putrimu sangat cerdas. Apakah kamu ingin dia bersekolah? Perempuan cerdas seperti ini, jika sudah besar, bisa juga datang ke pasukan kami untuk mengabdi. Semua salahku yang tidak berguna, tidak mampu membiayai sekolah putriku. Kenapa? Bebek panggang buatan Lin Yangzi terkenal di seluruh kota. Kenapa masih terpuruk dalam kesulitan seperti ini? Anda tidak tahu, semua ini harus disalahkan pada bos Zhao yang kejam dari restoran Yanbin. Dia mengandalkan pernah menampung Lin, Niangzi, dan Miao Miao. Sekarang, setiap bulan hanya memberi mereka berdua 2 tael perak. 2 tael perak ini, bahkan untuk kebutuhan makan dan pakaian sendiri tidak cukup. Bagaimana mungkin ada uang lebih untuk menyekolahkan anak? Membayar biaya sekolah. Tidak masuk akal. Lin Yangzi setiap bulan untuk restoran Yanbin menghasilkan banyak perak. Bos Zhao itu ternyata sangat kejam, terlalu berlebihan. Aku kira Lin Yangzi hidup dengan baik. Sepertinya kita harus mencari bos Zhao ini untuk bicara baik-baik. Mo Yu, ayo kita pergi. Tuan Shen, terima kasih atas niat baiknya. Dulu, kami ibu dan anak yatim piatu, saat terlunta-lunta di jalan bos Zhao lah yang menampung kami. Aku tidak bisa membalas kebaikan dengan kejahatan. Lalu masa depan putrimu. Bukankah nasib perempuan memang seperti ini? Tapi aku sudah dengan bos Zhao berunding dan sepakat. Menunggu sampai akhir bulan, kita akan meninggalkan restoran Yanbin, kembali ke desa, bercocok tanam, cukup untuk makan dan minum saja. Dari ibu kota kembali ke desa. Apakah kamu rela? Miao Miao tidak apa-apa. Miao Miao hanya ingin bersama ibu, dan itu sudah cukup. Nyonya Lin ini sepandai apapun, tetaplah seorang wanita. Seorang janda dengan anak yatim. Jika tidak ada laki-laki yang mendukung, kemanapun pergi, pasti akan dirundung. Mo Yu, menurutmu istri Jing Yuan siapa yang cocok? Adipati Zheng, Adipati Qin, keluarga Lutai, semuanya memiliki gadis yang seusia. Stop, berhenti. Awalnya saya tidak mengizinkan istri dan putri Jing Yuan masuk istana, karena saya tahu perbuatan buruk mereka. Saya hanya dendam, bukan karena meremehkan wanita dari keluarga biasa. Dengan begini, tidak peduli Jing Yuan mencari gadis bangsawan dari keluarga mana, akan dianggap dekat dengan pihak tertentu. Itu tidak baik untuk pewarisan tahtanya. Saya mengerti maksud Kaisar Senior.
Saya akan untuk Baginda mencari seorang wanita yang berbudi pekerti dan cantik. Benar, benar, benar. Kamu yang mengerti saya. Nyonya Lin, apakah Anda mau suami? Mungkin Anda suka dengan tuan saya? Moyu, kenapa kamu masih main jodoh-jodohan? Nona, jangan meledekku. Tuan Shen sudah punya istri dan anak, mana bisa jadi suamiku? Aku lebih baik sendirian. Bersusah payah membesarkan miau-miau, dan tidak akan menikah menjadi selir. Ibuku bilang, suami istri harus seumur hidup. Jika tuanku bisa memberimu kemuliaan seumur hidup, apa kamu tidak mau? Moyu, Baginda Kaisar tua sekarang sakit parah. Dia berharap Anda bisa mencari wanita yang berkarakter dan berpenampilan baik. Ayahanda, aku akan panggil tabib. Tidak usah. Penyakit lama. Tabib sudah bilang sejak dulu, tidak bisa disembuhkan lagi. Sayangnya, belum sempat menemukan jodoh yang baik untukmu. Ya, jika tidak bisa seumur hidup hanya berdua, meskipun itu kaisar baru sekarang, aku tetap tidak akan menikah. Bagus, seumur hidup hanya berdua. Maka aku berjanji padamu, Nyonya Lin, maukah kau menikah denganku? Lalu istri dan anakmu? Malu aku mengatakannya, istri dan anakku sudah meninggalkanku, bahagia dengan pria lain. Bahkan putriku sendiri juga membenciku, seorang terpidana yang diasingkan, menganggap musuh sebagai ayah. Namun, aku sudah bercerai dengan mereka. Mereka sekarang tidak ada hubungan denganku. Kamu begitu baik kepada mereka, tapi mereka tidak menghargaimu, sungguh bodoh. Jadi Nyonya Lin sudah setuju? Nyonya Lin, jika kamu menikah dengan Tuan Shen, pasti tidak akan rugi. Ibu, Miao Miao merasa dia orang baik. Dia bisa membawa kebahagiaan untuk ibu. Oh, Nyonya Lin, giok ini adalah pusaka keluargaku. Sekarang aku memberikannya pada Miao Miao. Kemarilah. Sebagai tanda kesungguhan, Nyonya Lin, maukah kau menikah denganku? Apa yang kalian lakukan? Hei, wanita, siapa yang izinin kamu sentuh suamiku? Suamiku, kau gila. Kau berani memukulku demi wanita ini? Kurang ajar. Kau menghina permaisuri kerajaan. Kau cari mati. Kau, dia kaisar baru Dayong? Maaf, aku takut kau tidak bisa menerimanya. Identitas kerajaanku, itu sebabnya aku tidak mengungkapkannya. Aku tidak berani. Aku seorang janda. Mana berani dengan Baginda? Sehidup semati hanya berdua? Mohon Baginda batalkan perintah. Keluarga kerajaan Dayong dalam memilih istri, tidak pernah mementingkan latar belakang keluarga. Yang terpenting adalah budi pekerti. Ibu jadi permaisuri. Berarti Miao Miao jadi putri, dong? Betul. Miao Miao jadi putri mahkota Dayong. Akulah putri Dayong yang sebenarnya. Ini Liontin giok ayah. Kembalikan. Ying Er. Bukankah dulu kau benci? Apakah ayah adalah penjahat? Sekarang kau tahu ayah adalah kaisar. Dan kau ingin merebutnya kembali. Mimpi saja. Kalian jahat padaku. Shen Jingyuan, Ying Er adalah anak kandungmu. Kau tega diam saja melihat mereka menindas Ying Er. Ayah, Ying Er sakit. Kau sangat sayang pada Ying Er. Tarik Ying Er bangun. Nak, bukankah selama ini kamu hanya mengakui Lu Feng sebagai ayah? Ying Er, bukankah kamu pernah bilang padaku, tanganku yang penuh kapalan ini? Apa kamu merasa jijik setiap kali aku menyentuhmu? Paman, boleh aku panggil ayah? Aku tidak suka ayahku. Setiap kali ayah menggunakan tangannya yang penuh kapalan untuk menyentuhku, aku merasa sangat jijik. Ayah, itu cuma omong kosong Ying Er. Mana mungkin Ying Er membenci ayah?
tanganku yang penuh kapalan ini, demi membelikanmu Tang Hulu. Tang Hulu besar dan manis. 10 koin tertusuk. Angkut 9 gerobak lagi, maka bisa beli Tang Hulu untuk Ying Er. Tang Hulu. Ayah, Miao Miao tidak mau Tang Hulu. Ayah, jangan lagi bersusah payah di luar. Kalian merebut ayahku. Kalian semua jahat. Kamu wanita kejam. Kamu yang mengajari gadis nakal ini untuk merusak hubungan putriku dengan Jing Yuan, kan? Cukup, Nyonya Bai. Kamu tidak mendidik anak dengan baik. Apa hubungannya dengan putriku? Tapi aku tetap berterima kasih padamu. Pria terbaik di dunia ini kalian berikan padaku. Tapi aku lupa berterima kasih kepada kalian yang telah memberikan pria terbaik di dunia ini untukku. Suamiku pernah berkata, akan bersamaku selamanya. Hanya berdua, dia tidak akan meninggalkanku. Akulah putri kandung ayah. Kembalikan ayah padaku. Dulu, jika bukan karena kalian yang menyakiti Baginda begitu dalam, bagaimana mungkin Baginda meninggalkan kalian dan menjadikanku permaisuri? Aku tidak percaya. Suamiku, cepat katakan pada mereka orang yang paling kau cintai adalah aku dan Ying Er. Bai Xiao Xiao. Semuanya sudah berlalu. Sekarang, Nyonya Lin, yang menjadi permaisuri Dayong, dan Miao Miao juga akan menjadi putri mahkota satu-satunya Dayong. Sembah permaisuri, sembah putri. Setelah kembali ke istana, aku akan mengumumkan kabar gembira ini ke seluruh negeri di dalam dan luar istana. Mengadakan pesta 3 hari 3 malam seluruh dunia merayakan. Baik, Baginda. Bukankah ini terlalu boros? Aku tidak perlu. Permaisuri berbudi luhur, tentu aku tahu. Tapi sekarang, aku ingin semua orang di dunia tahu kabar gembira ini. Baginda. Kalau begitu nanti bisakah mereka berdua juga masuk istana menghadiri upacara pernikahan kita? Bagaimana bisa begini? Semua sesuai keinginanmu, hari sudah larut. Ayo kita pergi. Kalian tidak boleh. Udah larut malam. Ayo. Tidak. Ayah, kalian tidak boleh pergi. Mas, pagi. Apa kamu Dian Binlu? Melihat aku dan Ying Er, jadi sengaja kerjasama dengan Nyonya Lin buat pura-pura memperlihatkan padaku supaya aku cemburu? Ayah, apa kamu masih marah sama paman? Ayah, aku tidak mau paman jadi ayahku lagi. Cepat kembali ya, boleh? Apa kalian tidak ngerti apa yang aku bilang sekarang? Mulai sekarang, aku angkat Nyonya Lin sebagai permaisuri, dan Miao Miao sebagai putri. Ayah, gimana caranya kamu mau maafin aku dan ibu? Lepas. Yang Mulia suruh lepas. Kalau berani ganggu Yang Mulia lagi, awas pedang gak kenal ampun. Ibu gimana dong? Ayah beneran gak mau kita? Gak akan. Ayahmu cuma ngambek sama kamu. Dia kan kaisar. Meninggalkan istri dan anak pasti bikin semua orang hilang dukungan. Apalagi gak mungkin nikahin janda yang punya anak. Benarkah? Benar kok. Bukankah ayahmu barusan bilang, besok bawa kita ke istana? Ke istana ngapain? Mau lihat dia nikah sama wanita lain? Aku nggak mau. Dasar anakku yang polos. Mana mungkin ayahmu ngelakuin itu? Dia cuma mau kasih kita kejutan aja. Besok pas kita masuk istana, posisi permaisuri dan putri tetap milik kita. Ibu, ayo cepat pulang, mandi dan dandan. Besok kita ke istana, biar ayah nobatin kita. Baginda, aku masak bubur dan beberapa lauk kecil makan dulu sebelum bekerja. Semua ini buatanmu? Tidak cocok dengan selera Baginda? Kalau begitu, aku akan segera membereskannya. Aku suka. Sekarang kamu sudah menjadi permaisuri urusan kecil seperti ini. Biarkan pelayan yang mengerjakannya. Urusan Baginda aku ingin melakukannya sendiri. Baginda adalah yang mulia, tidak pantas melayani orang. Biarkan aku yang melakukannya. Duduklah. Di luar, aku adalah Kaisar Dayong.
Di dalam. Aku adalah suamimu yang paling perhatian. Enak? Ibu, apakah ini pengumuman kekaisaran hari ini? Apa ayah benar-benar akan melantik mereka? Ayahmu selalu bertindak hati-hati. Aktingnya pasti total, melantik mereka, hanya untuk membuat kita kesal. Balas dendam karena sebelumnya kita mengabaikan Lu Feng. Benarkah begitu? Tapi kenapa aku merasa ayah semakin menjauh dariku? Ibu, ayo kita pergi bersujud dan minta maaf pada ayah. Mungkin dia akan memaafkan kita. Bodoh, masalah kecil begini sampai harus bersujud minta maaf. Maksud ibu adalah... Karena dia membawa Nyonya Lin untuk membuat kita marah. Maka besok kita lawan dengan cara yang sama. Bawa Lu Feng ke istana. Kita pura-pura sangat peduli pada paman. Biar ayah cemburu, dia akan kembali pada kita. Benar, ayahmu sangat sayang pada kita. Mana mungkin dia membiarkan wanita lain menggantikan posisi kita. Kita picu dia sedikit, pasti dia akan kembali. Ibu pintar sekali. Aku akan panggil paman sekarang. Perempuan, semuanya perempuan. Katanya sih anggap aku keluarga sendiri. Tapi, setelah Shen Jingyuan pergi, tidak ada yang peduli padaku. Aku ini loh, juara ujian kekaisaran. Mana anggurnya? Cepat ambilkan anggur untuk sang juara. Lu Feng, anggur sebanyak yang kamu mau ada, tapi kamu harus bayar dulu. Tidak banyak, total cuma 1 tael perak. Apa maksudmu? Takut aku nggak bisa bayar? Aku ini juara ujian kekaisaran. Jangan bilang 1 tael, 1000 tael pun aku sanggup bayar. Ya, bayar dong. Seorang juara ujian kekaisaran yang terhormat, masa akan mempersulit pelayan seperti aku? Hari ini sang juara terburu-buru keluar, lupa bawa uang. Lain hari aja. Maaf, di sini tidak ada kredit, bayar, atau ikut saya ke pengadilan. Kurang ajar, aku ini juara ujian kekaisaran dinasti ini. Persetan juara, seluruh ibu kota tahu, kamu sudah dipecat. Sampah, cepat bayar. Apa? Lepaskan aku. Ayo lihat semuanya. Sang juara ujian kekaisaran kita, miskinnya lebih bersih dari muka. Aku sudah dengar sejak lama, setelah Lu Feng dipecat, hidup bergantung pada bantuan Bai. Ternyata benar ya. Laki-laki dewasa hidup dari wanita, memalukan. Kalian bohong, aku tidak. Jangan banyak bicara. Kalau tidak bayar, ikut aku ke pengadilan. Aku bayar anggurnya untuk dia. Belum lepas. Istri orang punya selingkuhan? Tidak tahu malu. Xiao Xiao Ying Er, kalian akhirnya datang menemuiku. Aku kira kalian marah padaku, meninggalkanku. Masa? Ying-er menganggap paman seperti ayah. Loh? Iya, Lulang kita satu keluarga. Kami ingin minta tolong kepadamu. Kalian ingin aku membantu mengantar kalian ke istana. Kurang lebih, tapi sekarang masuk istana bukan masalah. Butuh kamu bekerja sama denganku dan Ying Er bermain sandiwara. Ayah, sebentar lagi akan menikahi wanita lain. Paman, cepat bantu kami. Shen Jingyuan. Bukankah dia masuk istana jadi Kasim? Bagaimana bisa menikah? Lulang Jingyuan dia, terpikat oleh seorang janda yang memiliki anak perempuan. Janda itu dan anaknya ingin menguasai kami, ibu dan anak posisi kami berdua. Kami masuk istana, pura-pura mesra, bersama-sama memprovokasi dia. Dengan begitu dia pasti akan kembali kepada kita. Rupanya, ternyata seorang janda yang membawa anak pantasan mau menikah dengan Kasim. Lulang, kamu tidak akan menolak, kan? Tentu aku pasti bantu. Mantap. Aku tahu, paman paling sayang sama Ying Er.
Atas perintah langit Kaisar memerintahkan. Menetapkan Lin sebagai permaisuri dayong putrinya, dianugerahi gelar Putri Mahkota Heshuo. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Bangunlah. Upacaranya rumit, menyusahkan Nona dan Miao Miao. Aku rela, Baginda. Selamat Baginda. Hebat sekali anakku. Tahu aku suka bebek panggang. Sampai kau menikahi koki bebek panggang itu. Mulai sekarang aku bisa makan bebek panggang setiap hari. Tunggu dulu. Siapa mereka? Berani masuk ke aula istana? Hari ini upacara penobatan kalian berani mengacau? Cepat pergi. Jenderal Mo, akulah istri sah Baginda. Ying Er adalah putri sulung Baginda. Menurut hukum Dayong, posisi permaisuri dan putri mahkota seharusnya milik kami. Yuan Er ini, ada apa? Konon saat Baginda di pengasingan, benar-benar menikah dan punya anak. Tapi entah kenapa tidak dibawa pulang. Kalau begitu, permaisuri dan putri mahkota memang milik mereka. Yang di aula ini hanya bisa menjadi selir dan putri daerah. Jangan dengar omong kosong mereka. Bai Xiao Xiao, hari ini adalah hari bahagia Baginda. Saya sarankan Anda sebaiknya segera bawa orang pergi, kalau tidak, jangan salahkan pedangku tidak bermata. Kurang ajar, aku adalah istri sah Baginda Permaisuri Dayong. Kau hanya jenderal berani mengancamku. Apa urusanmu dengan keluarga kami? Kau cuma anjing peliharaan ayah. Shen Jingyuan ternyata adalah kaisar baru Dayong. Jenderal Mo, tenangkan dirimu. Masalah ini, saya yakin Yang Mulia akan mengurusnya dengan baik. Kalian bisa datang ke upacara penobatan hari ini sepenuhnya berkat permaisuri. Tapi hari ini kau bawa pengkhianat ini untuk membuat masalah. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Sepertinya caraku berhasil. Suamiku cemburu. Kalau begitu, aku akan memecahkan botol cemburunya. Biarkan dia memohon kita kembali. Baginda, meskipun kau adalah kaisar tertinggi, tapi tidak bisa sembarangan memfitnah orang. Kenapa Lu Lang disebut pengkhianat? Selama 5 tahun kau diasingkan ke perbatasan, semuanya dia yang merawat kami, ibu dan anak. Ayah seharusnya berterima kasih pada paman. Suamiku, demi hubungan suami istri kita selama ini, asalkan kau mau menyingkirkan mereka berdua di depan umum, aku dan Ying Er mau berdamai denganmu menjadi satu-satunya permaisuri dan putri. Ayah ibu memberi kesempatan padamu. Cepat setuju. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Bu, jangan khawatir, ayah tidak bodoh. Tapi jika aku tidak mau, Jika kau bersikeras tidak mau menyingkirkan mereka ibu dan anak, maka aku dan putri tidak akan mengakui kau seumur hidup. Membiarkanmu menjadi orang yang sendirian selamanya. Jika kau masih tidak memilih, aku tidak akan memanggilmu ayah lagi. kalian ini mengancam aku. Aku tidak butuh istri dan anak seperti kalian. Jika kalian berani lagi tidak hormat kepada permaisuri dan putri mahkota, jangan salahkan aku jika aku perintahkan hukuman mati. Ayah, kami memberimu jalan keluar. Kenapa kamu masih keras kepala? Ibu marah. Apa kau akan menyesal jika ibu menikah lagi dan membawaku? Shen Jingyuan, beberapa kesempatan jika terlewatkan tidak akan kembali. Kau masih bisa mengubah pikiranmu sekarang. Kesempatan seperti ini, aku tidak butuh. Mengingat kita sudah 10 tahun menjadi suami istri, perkara hari ini aku maafkan. Kalian pergi saja. Ayah, kenapa kau tidak mau menerima aku dan ibu? Apa karena di istana terlalu banyak orang? Biarkan ibu yang datang. Ying Er bisa tinggal di rumah nenek. Tidak, jika begitu, lebih baik Ying Er tinggal di sini. Dia sama sepertimu, suka membaca, juga ingin menjadi juara dalam ujian istana. Jingyuan, biarkan Ying Er tinggal di istana. Aku benar-benar tidak tahu apakah kalian naif atau bodoh. Sampai sekarang kalian masih menipu diri. Jingyuan, Diam. Orang yang paling aku cintai hanya akan selalu dia. Jika kalian kembali di upacara penobatan membuat keributan, membuat istri dan putriku tidak bahagia, jangan salahkan aku jika aku menghukum kalian dengan keras. apa?
Hukum Dayong, siapa yang tidak hormat kepada ratu, hukumannya mati. Ibu, ayah sepertinya benar-benar marah. Lu Feng, cepatlah bicara. Bagaimanapun juga mati. Kalau aku bersikap tegas, mungkin Shen Jingyuan akan lebih menghargaiku. Karena Baginda tidak mau, maka saya tidak akan sungkan. Saya beri Baginda kabar baik lagi. Xiao Xiao sedang bersiap menikah dengan saya. Dan Ying Er akan ganti marga menjadi Lu. Benar. Hebat, Lu Ying Er jauh lebih enak didengar daripada Shen Ying Er. Shen Jingyuan, malam ini aku akan malam pertama dengan Lulang. Dan Ying Er juga akan memanggilnya ayah. Kamu tidak menghargai kami, masih banyak yang menghargai. Kalian benar-benar narsis. Ayah, nanti kalau aku sudah ganti nama, sudah terlambat untuk menyesal. Baik, baik, baik. Kalian memang baik sekali. Apa aku perlu memberi hadiah pernikahan, kamu? Baik, sekarang aku dan Lulang akan menikah di luar aula, jangan menyesal. Sudah lama banget, setengah jam lebih. Kenapa dia belum keluar mengejar? Ibu tenang saja. Ayah paling suka cemburu pada paman. Pasti terhalang oleh dua wanita itu, makanya tidak keluar. Janda sialan itu. Setelah aku suruh Jingyuan menyingkirkannya, pasti kuhancurkan dia. Kau bersama kakak selama 10 tahun, tidak pernah sadar bahwa dia adalah putra mahkota Dayong yang terbuang. Aku belum pernah melihat putra mahkota. Bagaimana aku tahu? Itu semua salah paman. Menuduh ayah curang dalam ujian, membuat ayah diasingkan ke perbatasan, menyusahkan kita. Aku juga tidak menyangka dia putra mahkota. Kalau tahu Shen Jingyuan adalah putra mahkota, aku akan langsung meracuninya, lalu berpura-pura menjadi dia. Apa? Lulang, kau bilang sudah tidak sabar. Sekarang ingin menikahiku. Luar biasa. Aku juga tidak sabar memanggil paman ayah. Xiao Xiao, nikahlah denganku. Aku tahu dia peduli pada kita. Kamu bilang sudah tidak sabar sekarang juga mau menikahiku. Shen Jingyuan benar-benar datang. Sepertinya dua wanita ini sangat penting baginya. Akulah putri kandung ayah darah, lebih kental dari air. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkanku? Ying Er, nanti kamu jangan langsung memaafkan ayah. Kita harus memberinya hukuman kecil, supaya dia terus menganggap kita berharga. Mengerti, Ibu. Yang mulia, hari ini bukankah hari penobatan putri mahkota dan permaisuri? Ayah menyesalkan, tahu salah. Minta maaflah, dengan baik kepada aku dan ibu. Hanya minta maaf tidak cukup. Ayahmu sekarang adalah Kaisar Dayong. Harus menunjukkan sedikit ketulusan. Yang mulia, aku sangat menantikan caramu membungkuk dan meminta maaf. Aku menyesal. Kalian terlalu percaya diri. Ayah, jangan berpura-pura. Jika kamu terus bersikap seperti kaisar dan tidak mau merendah, kamu pasti akan menyesal. Ayah, cepatlah minta maaf. Aku dan ibu akan memaafkanmu. Lu Feng, saya sarankan kamu atur istri dan putrimu dengan baik. Berani bicara seperti ini padaku. Apakah kalian tidak takut dihukum mati seluruh keluarga? Sangat senggang Baginda. Sampai ikut campur urusan pernikahan rakyat jelata. Shen Jingyuan, aku benar-benar akan menikah dengan Lu Feng. Lo. Sekarang aku sudah memiliki permaisuri yang baik budi. Kau dan Lu Feng melakukan upacara pernikahan atau malam pengantin. Itu urusanku apa? Aku sebagai mantan suamimu yang menceraikanmu, perhiasan ini, anggap saja sebagai hadiah pernikahan dariku. Hadiah. Shen Jingyuan, putri kandungmu memanggil orang lain ayah. Apa kau tidak cemburu sedikit pun? Baginda adalah suamiku. Kenapa harus cemburu? Yang satu memfitnah suami sendiri, yang satu mengakui penjahat sebagai ayah. Kalian pikir kalian punya apa yang pantas membuat suamiku cemburu? Pantas membuat seorang kaisar besar Dayong cemburu? Shen Jingyuan,
Kau dan aku sudah 10 tahun menjadi suami istri. Dia baru beberapa hari kau kenal. Kau biarkan saja dia menganiaya aku dan putriku. Apa kau tidak takut ditertawakan seluruh dunia? Baik, sekarang kau sudah diceraikan olehku. Sekarang Lin Niangzi yang menjadi permaisuriku. Hadiah sudah kuberikan. Aku pergi dulu. Jing Yuan, bukankah dulu kau bilang akan selalu mencintai aku dan Yinga? Ayah, jika kau pergi, aku tidak akan memanggilmu ayah lagi selamanya. Aku sudah memiliki istri dan anak. Mengenai kalian, siapa yang masih akan mengingat bunga layu kemarin? Baiklah, baiklah, baiklah. Ini kamu yang memaksaku. Ayah menyesalkan. Baginda. Tidak apa-apa. Mereka sekarang terlihat cukup cocok. Ayah, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku dan ibu. Kami membutuhkanmu. Kalian membutuhkan Baginda. Bukankah kalian selama ini terus merendahkan Baginda sebagai orang berdosa? Mereka yang sekarang tidak butuh Shen Jingyuan, tapi butuh aku, Kaisar Dayong ini. Paduka, apakah ini menjilat? Betul, putri mahkota kita memang pintar. Aku tidak akan pernah menjadi orang yang menjilat. Kau bohong. Aku tidak menjilat. Aku sungguh mencintai ayah. Konyol. Kalian sama sekali tidak pantas untuk Baginda. Kau perempuan tahu apa? Kau baru kenal dia beberapa hari. Aku dan Jing Yuan sudah 10 tahun menjadi suami istri. Justru karena itu, aku semakin merasa tidak adil untuk Baginda. 10 tahun masa indah ini sia-sia karena kalian. Kalian sama sekali tidak menganggapnya sebagai suami, sebagai ayah, hanya menganggapnya sebagai alat yang diperintah semaunya. Bukan begitu. Bukan begitu. Ayah, maafkan aku. Dulu aku, Ying masih belum mengerti. Kalau tahu akan begini, kenapa dulu begitu? Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Kalian keluar dari istana, jangan ganggu Baginda lagi. Diam. Kamu, wanita ini. Akulah yang paling mencintai Jing Yuan, Shen Jingyuan. Kau ceraikan aku, karena sekarang, kau jadi kaisar yang berkuasa, yang tertinggi, meninggalkan istri dan anak. Kau nggak pantas jadi penguasa dunia. Wanita ini gila. Omongan sembarangan begini bisa dipenggal. Ibu, jangan bicara lagi. Asalkan ayah jadikan kita permaisuri dan putri. Kita tetap satu keluarga. Shen Jingyuan, asalkan kau mau kembali, kau tetap satu-satunya suamiku. 10 Lu Feng juga tidak aku pandang. Kalian sudah selesai bicara? Ayo kita pergi. Kau tidak boleh pergi. Ayah, jangan pergi. Kurang ajar, orang. Buang mereka berdua keluar istana. Lepaskan aku. Kalian menyakitiku. Shen Jingyuan, bagaimana kau bisa biarkan dia menindas kita? Kau dulu bilang, selama kau ada kau takkan izinkan siapapun menindas kita. Suami kau kan tidak belajar silat. 4-5 orang. Memarahimu dikit kenapa? Lihat, kau dipukuli begini. Ayah, kau bodoh. Aku pelan-pelan. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan siapapun menindas kalian. Aku ingat. Tapi sekarang, kalian sudah tidak layak aku lindungi. Yang perlu aku lindungi sekarang adalah mereka. Shen Jingyuan. Cepat atau lambat kamu akan tertipu oleh mereka sampai tidak punya apa-apa. Jangan bergerak. Kalian mau keluar sendiri? Atau dilempar keluar oleh kami? Kakak ipar. Shen Jingyuan, jika kamu berani melangkah satu langkah lagi, aku dan Yinger akan mati di depanmu. Ibu, lihat ayah berhenti. Dia masih peduli pada kita. Aku tidak mau orang membicarakan tidak menolong saat melihat orang sekarat. Rumor. Usahakan sebisa mungkin untuk menyelamatkan. Jika tidak bisa, tidak bersalah. Baik, Baginda. Ibu, jangan biarkan ayah pergi. Cepat cari cara. Bagaimana bisa jadi begini?
Bagaimana bisa jadi begini? Sekarang ibu dan anak ini benar-benar putus dengan Shen Jingyuan. Asal aku bisa memanfaatkan mereka berdua, posisi tertinggi ini, aku juga punya kesempatan untuk mendudukinya. Xiao Xiao harus bangkit. Meskipun kakak sekarang tidak mau kami lagi, tapi aku akan selalu menemani kalian. Kamu tidak keberatan aku dicerai? Tentu tidak. Kakak ipar juga tidak meremehkanku. Yang menjadi beban. Di hati kakak ipar, Yinger selalu menjadi bintang keberuntungan. Ayo. Shen Jingyuan, kamu yang pertama meninggalkan istri dan anak, jangan salahkan aku. Jika aku menikah lagi dengan membawa Yinger, aku menunggumu menyesal dan memohon aku kembali suatu hari nanti. Malam sudah larut. Baginda belum tidur? Akhir-akhir ini Turki terus-menerus menyerang perbatasan Dayong. Meskipun Moyu telah memimpin 100.000 prajurit bertempur habis-habisan, baru sedikit berhasil menekan, dan kemarin, Hua kembali mengirim utusan. Meskipun secara terbuka mengaku untuk upeti, sebenarnya untuk menguji kekuatan Dayong. Saat ini Moyu belum kembali ke ibu kota. Baginda khawatir orang Hua memanfaatkan kesempatan ini menyerang Dayong. Permaisuri, aku adalah Kaisar Dayong, akan hidup dan mati bersama Dayong. Namun, jika terjadi sesuatu, kamu bawa Miao Miao pergi dari ibu kota. Baginda, aku adalah permaisuri Dayong, juga istri Baginda, aku akan hidup dan mati bersama Baginda dan Dayong. Kemari. Istri yang bijak seperti ini, apalagi yang kuinginkan? Baginda mahir dalam sastra dan militer, nomor 1 di dunia, pasti bisa mengatasi krisis ini. Jenderal Yamamoto, saya telah menguasai istri dan putri Kaisar Dayong. Jika kita memanfaatkan mereka dengan benar, pasti tanpa mengeluarkan satu prajurit pun, membuat Kaisar Dayong menjual negara dan menyerah. Yosh, setelah Hua menguasai Dayong, kamu adalah kaisar baru. Terima kasih, Jenderal Yamamoto. Shen Jingyuan, segera, posisi kaisarmu akan kududuki. Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar. Xiao Xiao, kemarin kita sudah bernikah di luar istana. Kita sudah menjadi suami istri. Kau juga ingin Yinger mengganti nama keluarganya menjadi milikku? Kenapa aku tidak boleh di sini? Yang kemarin itu hanya untuk membuat Jingyuan marah. Tidak sah. Ayahku adalah Kaisar Dayong. Aku adalah putri pertama Kaisar Dayong. Aku tidak akan mengganti nama keluargaku. Kaisar Dayong. Mau apa kau? Bukankah kalian sangat ingin masuk istana untuk menemui Shen Jingyuan? Kebetulan hari ini Jenderal Yamamoto dari Jepang akan masuk istana menghadap Kaisar. Dia setuju mengajakku pergi bersama. Kalian makan camilan dulu untuk mengganjal perut. Aku akan membawamu masuk istana menemuinya. Wah, camilan. Yinger suka makan. Tunggu. Kenapa aku merasa Lu Feng tidak berniat baik? Camilanmu ini tidak ada masalah, kan? Kau masih curiga padaku. Kalau begitu, kalian tidak usah pergi. Lama-lama Shen Jingyuan benar-benar melupakan kalian. Kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Aku mau menemui ayah. Aku mau makan. Ibu, cepat makan. Setelah makan, kita bisa menemui ayah. Yang Mulia Kaisar tiba. Yang Mulia Permaisuri tiba. Putri Mahkota tiba. Daulat Yang Mulia Kaisar, panjang umur. Daulat Yang Mulia Permaisuri, panjang umur. Selamat sejahtera, Putri Mahkota. Bangkitlah, para menteri. Panggil utusan Jepang untuk menghadap. Utusan Jepang, Yamamoto Jiro, menghadap Kaisar Dayong. Mereka, kenapa bergaul dengan orang Jepang? Jepang adalah negara bawahan Dayong. Datang menghadap. Harus bersujud kepada Paduka. Bersujud kepada Kaisar Dayong sudah semestinya. Tapi saya dengar, Permaisuri Dayong itu seorang juru masak. Rakyat jelata seperti ini,
bagaimana pantas membuat kami bersujud? Sudah kubilang dari dulu, tidak boleh membiarkan juru masak menjadi ratu. Sekarang begini jadinya, wajah kerajaan Dayong kita diinjak-injak oleh orang Jepang. Aku lihat, kau masih punya muka untuk tetap duduk di posisi ratu. Baginda hamba lebih baik pergi saja. Permaisuri peduli pada rakyat, mau menjadi juru masak untuk membuat makanan lezat bagi rakyat. Itu adalah hal yang baik bagi rakyat, dan juga keberuntungan bagi aku dan Dayong. Apakah keluarga kerajaan Jepang semuanya orang yang tak pernah bekerja kasar? Lalu bagaimana mereka bisa bersenang-senang dan menderita bersama rakyat? Baginda hebat. Ayah hebat. Aku, yang berpikiran pendek, memiliki permaisuri dari rakyat biasa itu bagus lebih bisa memahami keadaan rakyat. Jenderal Yamamoto, perjalananmu jauh, sungguh melelahkan tamu dari negeri asing seharusnya diberi arak, hari ini. Biarlah permaisuri yang memberi sendiri. Untuk menunjukkan bahwa Dayong ingin bersahabat dengan Jepang selamanya sebagai tuan dan bawahan. Jenderal, terimalah arak ini. Jenderal, jangan-jangan kau merasa bisa duduk setara denganku? Jenderal, jangan-jangan kau memiliki niat tidak tunduk pada Dayong? Tidak berani. Permaisuri hanya untuk memperingati arwah baru, tuang arak ke tanah. Permaisuri, apa kau mengutukku? Jenderal, kau salah paham. Ini adalah upacara tertinggi Dayong untuk menyambut tamu. Jenderal adalah tamu kehormatan Dayong. Anggur pertama ini tentu untuk berterima kasih pada langit dan bumi atas kebahagiaan kedatangan tamu mulia. Penjelasan permaisuri tidak masuk akal. Jika Jenderal tidak percaya, maka aku tidak bisa berkata apa-apa. Namun, aku kebetulan ada beberapa kata yang ingin aku tanyakan pada Jenderal. Akhir-akhir ini aku mendengar negara Wo dan Turki menjalin hubungan erat. Apakah memiliki niat tidak setia? Permaisuri, mohon hati-hati dalam berbicara. Negara Wo kami selalu menganggap diri sebagai bawahan Dayong. Permaisuri, di dalam istana, wanita yang terlalu cerdik hanya akan terlihat sembrono. Sejak dinasti Dayong didirikan, tidak pernah ada istilah laki-laki di atas perempuan. Bahkan pernah melahirkan panglima perang wanita pertama sepanjang masa. Yang mulia ini demi kebaikanmu. Nyonya baik kau juga seorang wanita, maka menurut perkataanmu, kau juga harus pulang ke rumah. Menyajikan teh dan air, lalu mengapa datang ke istana ini? Ikut campur urusan istana? Untuk apa? Ya. Aku. Ibu jangan bicara lagi, malu. Silakan, Jenderal. Mari minum cawan ini. Hamba mendoakan Kaisar Dayong semoga kebahagiaan bagaikan lautan umur panjang tiada batas. Yang mulia Kaisar hari ini tanggal 7 bulan 7 Kikiao. Hamba kebetulan memiliki sebuah benda indah yang ingin dipersembahkan kepada Yang Mulia. Yang Mulia Kaisar ini adalah bola guigong yang dibuat oleh pengrajin dari negeri kami, Wo yang menghabiskan setengah hidupnya ku dengar di Dayong banyak orang bijak. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Kaisar memanggil seseorang untuk membuka bola ini. Mengeluarkan bola kecil dari dalamnya. Bola guigong ini tampaknya memiliki banyak lubang, tapi setiap lubang tidak sama. Bagaimana mungkin mengeluarkan bola kecil dari dalamnya? Benda ini seolah-olah alami. Sungguh tidak ada tempat untuk memulai. Lulang kau punya cara untuk membuka bola guigong ini, kan? Aku tidak bisa. Semua orang bilang Dayong, banyak orang bijak. Ternyata ini semua hanya kabar bohong, hahaha. Miau miau ayo. Ayah, aku punya cara untuk membuka bola hantu. Bahkan menteri istana pun tidak bisa membukanya. Apa kau punya cara membukanya? Anak dari seorang juru masak, bukan darah bangsawan. Apa yang bisa dia lakukan?
Sebaiknya jangan hanya membuang-buang waktu kita semua. Aku dulu memang tidak bisa, tetapi setelah menjadi putri mahkota, aku bisa. Kau bisa, kau coba dulu. Aku. Ying bagaimana kau bahkan kalah dari anak seorang juru masak, tidak bisa mengalahkannya, bertahun-tahun. Bukumu masuk ke perut anjing. Ayah, biarkan aku coba dulu. Baiklah. Baginda. Ayah, lihat aku berhasil Baik. Pantas saja kau putri sulungku. Kau benar-benar menyenangkan hatiku. Kau tidak perlu memuji kecerdasanku. Metode ini sudah diketahui rakyat Dayong. Mereka hanya enggan memberitahumu. Bola ukir ini sangat berharga. Dibuat oleh pengrajin selama setengah hidupnya, hanya satu-satunya. Kau malah menginjaknya hingga rusak. Dantara? Makanya, kalian negara Woko itu kecil. Barang murahan ini saja dianggap harta. Putri, seorang prajurit lebih baik mati daripada dipermalukan? Putri sulungku benar, Jenderal. Apa yang kau sebutkan, bola ukir yang hanya satu-satunya ini, di Dayong kami, hanyalah mainan orang tua untuk menghibur anak-anak. Tidak mungkin. Kalian bagaimana bisa memiliki begitu banyak bola ukir? Itu adalah pengrajin kami yang menghabiskan setengah hidupnya untuk membuatnya. Ini. Benda ini di Dayong disebut Luban Lok. Sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, sudah populer di kalangan bangsawan. Entah kapan ditemukan oleh kalian orang Woko. Mau meniru, tapi karena kalian tidak punya otak, tidak punya teknologi, butuh setengah hidup untuk membuat satu. Para menteri yang hadir, siapa yang tidak tahu cara membuka bola ini? Hanya untuk menggodamu. Bakayaro, sekembalinya, aku akan bunuh pengrajin itu. Oh ya, lupa memberitahumu. Barang-barang kecil ini memang mainan anak-anak. Untuk mereka selesaikan membuang waktu. Ternyata orang Woko menganggap mainan anak-anak kami sebagai harta nasional untuk diteliti. Sungguh, sekelompok bodoh. Sejuta prajurit, hanya negara pulau kecil, berani mengancamku? Jika kau mau melepaskan tawanan dan menyerah, mungkin Baginda akan mengasihanimu dan memberimu jalan hidup. Jika kau tetap keras kepala, kavaleri Dayong akan meratakan setiap jengkal tanah Jepangmu. Hahaha, aku, Jenderal, tidak pernah bertempur tanpa persiapan. Kami, Jepang, sudah bersekutu dengan Turki. Pahlawan wanita kalian, Moyu, sedang ditahan oleh Turki. Pasukan yang bisa digunakan kerajaan Dayong sekarang tidak lebih dari 100.000 orang. Hahaha, di Dayong ada pepatah kuno, orang bijak tahu menyesuaikan diri dengan situasi. Baginda, jika Baginda menyerah sekarang, mungkin aku sedang berbaik hati dan bisa mengampuni nyawamu. Hahaha. Baginda, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Ayah hebat. Shen Jingyuan, apa yang kau tunggu? Sepertinya kau tidak menginginkan nyawa istri dan putrimu lagi. Ayah,
Cepat selamatkan Ying Er. Ying Er tidak mau mati. Jing Yuan, cepat selamatkan kami. Panggil orang. Chen Jingyuan, kau sebaiknya suruh mereka jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan bunuh istri dan anakmu yang paling kau cintai sekarang juga. Istri dan anak yang paling kau cintai? Bunuh saja. Setelah kau bunuh mereka, aku akan bunuh kau. Anggap saja aku balas dendam untuk mereka. Bakayaro, dia hanya menggertakmu. Lu Feng, coba pikir baik-baik. Mereka berdua dulu mengkhianatiku, menyebabkan aku diasingkan di perbatasan selama 5 tahun. Kau pikir aku akan rela, demi mereka berdua, melepaskan semua yang kumiliki sekarang? Mau kau apa? Tentu saja, akan kubunuh 2 orang yang dulu mengkhianatiku ini. Ayah, Ying Er adalah putri kesayanganmu. Bagaimana kau tega membunuh Ying Er? Sen Jing Yuan, aku sekasur denganmu selama 10 tahun. Tak kusangka, ternyata kau orang yang sangat tidak berperasaan. Aku hanya bermain game dengan kalian saja. Mengapa kalian anggap serius? Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya bermain game dengan kalian. Kenapa kalian anggap serius? Aku sudah menyiapkannya begitu lama. Semuanya hancur. Jing Yuan, aku sangat ketakutan. Tadi aku kira kamu benar-benar akan membunuh aku dan Ying Er. Panggil tabib untuk menawarkan racun mereka. Baik, Yang Mulia. Silakan. Hanya Jepang yang kecil berani mempermalukan diri di depan Dayong. Tidak tahu permusuhan, aku sudah merekrut jutaan tentara. Sebentar lagi aku akan memimpin pasukan sendiri menaklukkan Jepang. Orang Jepang tidak akan pernah menjadi budak. Yang Mulia, ibu dan anak perempuan bayi itu. Kamu takut aku akan kembali pada mereka, jadi karena itu kamu khawatir mereka tinggal di istana. Suami istri sepakat. Asalkan Yang Mulia melakukan itu, maka aku dan Miao Miao akan melepaskan posisi putri mahkota dan permaisuri. Kamu dan Miao Miao selamanya akan menjadi permaisuri dan putri Dayong. Aku sayang ayah. Lepaskan aku. Lepaskan apa yang kalian lakukan. Aku permaisuri saat ini. Barusan tabib kerajaan atas perintah Baginda menawar racun untukku dan putri berani. Kalian memperlakukanku begini, pasti akan kuhukum mati kalian. Ayah, para pengawal menganiaya kami. Diam, Baginda sudah memerintahkan, seumur hidup, permaisuri dan putri saat ini tidak akan diganti. Karena kalian yang meninggalkan Baginda, maka akibatnya harus kalian terima. Tinggalkan istana dalam 1/4 jam. Jika tidak, menurut hukum Dayong, siapapun yang memasuki istana tanpa izin, akan dibunuh tanpa ampun. Jing Yuan. Jing Yuan, aku salah. Aku benar-benar salah. Cepat jemput aku dan Yinger kembali ke istana. Anggap saja selir. Tidak cukup selir rendah. Aku tidak mau hidup susah di luar. Ayah. Ayah. Baginda. Istriku dalam hidup ini, banyak hal yang bisa dimaafkan. Tapi hanya satu hal, yaitu pengkhianatan.